Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ella Uswatun Hasanah. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai ibadah haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarak, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Pelaksanaan ibadah haji dimulai sejak awal bulan Syawal sampai sebelum terbit fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk melakukan amalan-amalan sunnah haji, dan kemudian melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, jamaah haji juga harus melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakan kedua ibadah itu ada 3 macam cara. Yang pertama yaitu ifrad, dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Yang kedua dengan cara tamatu, yaitu dengan cara melaksanakan umroh dahulu, kemudian mengerjakan haji. Dan yang ketiga dengan cara kiron, yaitu mengerjakan haji sekaligus dengan mengerjakan ibadah umroh. Bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang terakhir adalah istitoah atau mampu melaksanakan ibadah haji. Selain itu, pada pelaksanaan ibadah haji sendiri terdapat beberapa rukun yang harus dilaksanakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya menjadi tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam. Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun haji diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat untuk memulai mengerjakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari atau waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenam matahari, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Tawaf dimulai dan diakhiri di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk ke dalam rukun haji ini adalah tawaf ifadah atau tawaf wajib. Dan yang keempat adalah sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah kegiatan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Bagi laki-laki, lebih diutamakan apabila mencukur seluruh rambut di kepalanya. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib artinya harus berurutan, dimulai dari niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Selain rukun haji, juga terdapat beberapa wajib haji. Wajib haji sendiri ialah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Ketika ditinggalkan salah satu atau sebagian wajib haji, maka ibadah hajinya tetap sah. Namun demikian, dia harus membayar dam atau denda. Wajib haji tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah berihram atau berniat dari mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah, yang merupakan suatu daerah yang berada antara Arafah dan Mina. Yang ketiga adalah melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina. Yang kelima, melempar 3 jumroh, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Yang keenam, tawaf wada. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan larangan-larangan haji.
Larangan haji dan umroh bagi laki-laki dan perempuan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian, baik yang dipakainya pada badan maupun pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, yaitu menikahkan, menikah maupun menjadi wali nikah. Yang kelima, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Yang keenam, melakukan hubungan bagi suami dan istri. Selain itu, terdapat beberapa sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu melaksanakan haji ifrad. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melintari jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir pada waktu tawaf. Dan yang kelima, memasuki Untuk tata cara pelaksanaan ibadah haji sendiri yaitu dimulai dengan ihram atau berniat memulai mengerjakan haji. Yang kedua adalah tawaf kudum atau tawaf yang dilakukan ketika sampai di Mekah. Yang ketiga adalah sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang keempat adalah mabit atau bermalam di Mina. Yang kelima, wukuf di Arafah atau berhenti di Padang Arafah. Yang keenam, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketujuh, melempar jumroh pada Yaumun Nahar di Mina. Yang kedelapan, tahalul awal atau aswar. Yang kesembilan, menyembelih hadyu. Yang kesepuluh, tawaf ifadah atau tawaf wajib. Yang ke-11 sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang ke-12 tahallul tsani atau tahallul kedua dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Yang ke-13 kegiatan selama ayyamut tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan yang ke-14 adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Pada pelaksanaan ibadah haji terdapat beberapa hikmah yang didapatkan. Di antaranya yang pertama adalah haji sebagai alat menghapus dosa kecil. Orang yang berhaji dan tidak mengeluarkan kata-kata keji serta tidak melakukan perbuatan dosa, dosanya akan diampuni seperti ia baru dilahirkan ibunya. Yang kedua, doa orang yang melaksanakan ibadah haji dapat mengampunkan dosa orang yang didoakannya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan memuji kebesaran Allah. Yang kelima, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Sekian pembahasan mengenai bab materi ibadah haji. Semoga kita bisa mengambil manfaat serta hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.